Ya, keamanan jelang pilkada serentak sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjamin supaya pemilihan hari ini berlangsung kondusif. Dan juga tadi ada netralitas yang dijamin di situ. Kita akan bahas lebih lanjut, namun sudah juga bergabung dengan Live Event Indonesia Memilih pada pagi hari ini. Ada Mas Nurdiansyah atau Mas Dadan ya, Direktur Eksekutif Cakradata. Mas Dadan, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya Mas Dadan ya? Kabar baik. Memantau juga teman-teman di lembaga riset Digital, betul. Digital, nanti kita lihat pergerakannya seperti apa. Atau sudah mulai kelihatan? Ya, memang sejak 3 bulan terakhir sudah banyak sekali signifikansi dari percakapan itu sendiri terhadap pilkada ini, Mas. Termasuk netralitas nggak? Betul, termasuk sorotan mengenai netralitas dan juga mungkin beberapa sorotan kritik terhadap aturan yang dinilai warganet sebagai aturan karet ya dalam beberapa penanganan terhadap aspek netralitas maupun juga pelanggaran-pelanggaran kampanye di lapangan. Apa itu yang maksudnya aturan karet? Ya, jadi dalam artian di sini sebetulnya kalau dari persepsi terhadap lembaga, Bawaslu ini sebetulnya mendapatkan sentimen negatif yang lebih dominan dibandingkan dengan KPU. Karena mungkin di selama perjalanan pilkada ini, 3 bulan terakhir ini khususnya Mas, ini kan lebih banyak pasti sorotan-sorotan terhadap pelanggaran ataupun juga sorotan-sorotan netralitas pejabat negara dan sebagainya. Jadi sehingga aturan-aturan karet lebih kepada aspek penanganan ya. Warganet melihat bahwa aspek penanganan terhadap Bawaslu atas pelaporan, atas juga berbagai macam pola-pola perilaku lah yang dinilai sebagai pelanggaran di lapangan itu dinilai dalam tanda kutip masih tebang pilih. Nah, jadi warganet masih menilai terhadap sorotan-sorotan mengenai temuan-temuan tersebut. Seperti itu. Pak. Kampanye ya? Iya. Betul sekali. Selama masa kampanye kemarin. Kalau ke KPU mungkin karena pelaksanaan kan baru dimulai hari ini. Nampaknya akan kita prediksikan dan kita bisa lihat tren bagaimana perbincangan terhadap KPU ini pasca pemilu ini per hari ini kita akan melihat bagaimana penyelenggaraan di lapangan, lalu juga bagaimana mungkin distribusi terhadap berbagai macam alat-alat di lapangan sebagai penunjang dalam konteks pilkada hari ini. Itu mungkin akan lebih banyak signifikan. Namun di 3 bulan terakhir, sorotan terhadap penyelenggara ini memang mayoritas mengarah sentimen negatifnya dominan kepada Bawaslu RI. Pak Putu, apakah ini ada relevansinya dengan potensi kerawanan yang dipetakan tadi? Mengapa ini bisa muncul? Tidak masuk akal. Karena pada periode 3 bulan terakhir ini kan cenderung fasenya adalah fase kampanye. Dan di situ leading sektornya adalah Bawaslu. Jadi kalau tadi secara frekuensi percakapan sentimen negatif pada Bawaslu, saya sependapat, saya mengamati dalam konteks kualitatif, memang sepertinya teman-teman Bawaslu di sejumlah tempat itu ngambil zona aman ini. Jadi tidak berani untuk tegas mengambil sikap dalam banyak hal. Ini kan bukan hal baru, Pak Putu. Kita selalu mendengar seperti ini dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ya mungkin kalau kita bisa telusuri lagi dari proses rekrutmen karena ada tarik menarik kepentingan segala macam sehingga mereka menjadi tidak begitu bebas ketika bertugas ya. Banyak misalnya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu yang kemudian berkampanye, kemudian menyangkut masalah durasi waktu. Ada kemudian acara-acara konser sampai malam hari, ada pembagian hadiah besar-besaran di atas 1 juta dan seterusnya. Ini saya kira sangat sepakat bahwa data-data yang disebutkan tadi itu dalam konteks kualitatif di lapangan saya juga menangkap suasana sama. Apakah kata-kata itu juga yang muncul, Mas Dadan, terkait tidak tegas atau kurang berani untuk memfollow up, menindaklanjuti? Jadi pada dasarnya sebetulnya yang memang perlu kita pahami dalam korelasi terhadap regulasi ataupun aturan dengan kondisi aktual sekarang kan bahwa tren audiens, perkembangan berbagai macam channel, khususnya sosial media lah dalam ruang lingkup di sini, ini kan berkembang begitu pesat sehingga jangkauan-jangkauan terhadap aturan ini tuh nampaknya kenapa dinilai oleh warganet dalam tanda kutip sebagai aturan karet. Karena contohnya misalkan di masa hari tenang saja sekarang kita masih bisa melihat berbagai macam kampanye-kampanye yang memang dibangun melalui channel-channel di sosial media. Mungkin kalau dalam konteks peraga kampanye media luar ruang dan sebagainya itu bisa kita lihat secara fisik. Namun di sosial media ini yang memang agak cukup tricky. Contohnya ada banyak sekali dalih-dalih oleh kandidat yang menyampaikan bahwa itu adalah pengaruh dari AdSense. AdSense-nya di set up selama masa kampanye, jadi tapi kan baru digital. menjangkau sekarang. Nah itu aturan-aturan seperti itu kan yang seharusnya mungkin itu bisa jauh lebih adaptif ya, menangkap terhadap berbagai macam perkembangan saat ini. Sehingga saya kira terhadap masa proses hari tenang ini mungkin kalau di dalam kerangka sosial media ini bukan hari tenang, justru hari paling krusial Mas. Jadi karena banyak sekali perang-perang opini dari walaupun kalau misalkan secara
aturan kan hanya akun-akun yang mungkin didaftarkan secara resmi kepada KPU yang memang itu terikat secara aturan hukum, betul ya Pak Putu ya. Tapi kalau akun-akun ataupun juga mungkin dalam konteks relawan, simpatisan itu buzzer lebih banyak. Jadi mereka masih punya kebebasan berekspresi, sehingga saya kira aturan-aturan yang mungkin ada saat ini itu mungkin bisa jauh lebih meninjau kembali terhadap tren audiens saat ini, lalu juga tren perkembangan ya teknologi sekarang yang memang memudahkan orang di masa hari tenang ini nampaknya tidak ada perbedaan. Ranah digital juga sulit dikendalikan ya. Betul. Banyak sekali kalau kita bandingkan Pak Putu dengan era Anda saat itu, memang ranah digital saat ini kan lebih dinamis, lebih gejolaknya lebih luar biasa ya. Nah, apakah itu juga yang turut juga menyumbang dari meningkatnya potensi kerawanan dari pilkada kali ini? Tapi kelemahan aturan itu tidak berarti kemudian membuat penyelenggara menjadi terbelenggu, tidak. Dia punya tafsir sendiri, persepsi sendiri ketika ranah aturan itu lowong begitu. Poinnya adalah apakah kemudian penyelenggara berani bersikap tegas atau tidak. Jadi berani kemudian menegakkan aturan dengan cukup keras atau tidak. Saya melihat suasana kebatinannya secara psikologis, secara sosiologis penyelenggara kita belakangan ini, mohon maaf kan lebih banyak tarik-menarik dan kompromi kepentingan politik. Sehingga Bung Iqbal siapa ada di situ 5 orang itu seringkali kemudian dalam tanda kutip ada hutang budi politik dengan tokoh-tokoh tertentu sehingga kemudian menjadi tidak bebas bekerja. Jadi sebetulnya formnya di situ saja. Kalau kemudian mereka punya independensi sangat kuat, punya integritas dan berani menegakkan aturan, tidak pandang bulu. Sikat saja begitu. Tapi kadang-kadang kan nggak enak, waduh dengan bupati ini nggak enak karena dia bantu kemarin kita ke KPU gitu. Ini yang di lapangan yang sering terjadi sehingga mereka kemudian menjadi serba ragu begitu. Apalagi kalau yang endorse memegang jabatan penting ya. Ya itu dia. Makanya ini juga bagian dari evaluasi nanti proses untuk rekrutmen berikutnya seperti apa sistemnya sehingga tidak terjadi politik balas budi seperti sekarang membuat mereka kemudian terbelenggu untuk tidak berani menegakkan aturan dengan keras seperti Mas Dadan tadi bilang soal memang ini masa yang paling krusial. Betul. Pak Putu, memang seperti itu? Apa yang membuat masa-masa ini tuh paling krusial dan mungkin lebih krusial dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya? Saya melihatnya mungkin karena pertama kali sekarang kita serentak ya. Bahkan mungkin catatan saya terbesar di seluruh dunia kali ya pilkadanya. Serentak, jadi kita memang mengalami satu pengalaman baru. Tapi betapapun demikian saya ingin mengapresiasi juga seluruh penyelenggara dan aparat keamanan sampai posisi hari ini kan baik-baik saja suasananya. Tidak ada gejolak yang luar biasa begitu ya. Ini juga harus kita apresiasi. Sehingga yang fokus sekarang konsentrasi adalah bagaimana pada durasi hari ini memastikan sekira pukul 15 sampai pukul 16 itu 18 itu aman-aman saja. Karena kalau kita bicara sampai pukul 18 ya, hari ini. Timelinenya kalau hari ini saya kira mulai jam 7 aman-aman saja. Tidak ada masalah kecuali mungkin case-nya akan terjadi satu TPS ini nakal, KPPS-nya di situ saja. Tapi kalau ledakan dalam konteks wilayah itu mungkin ketidakpuasan itu akan muncul karena orang sudah baca quick count segala macam itu jam 3 sampai jam 6. Kalau ini kita bisa melewati fase ini di seluruh Indonesia pada jam-jam itu, saya kira sampai besok semuanya Republik ini akan baik-baik saja. Tadi ada jaminan soal netralitas. Apakah itu bisa kita Apakah kita bisa optimis dengan jaminan itu? Kita tetap optimis dengan netralitas itu, tetapi tidak berarti kemudian kita tidak mencoba untuk mawas diri dan waspada. Tadi saya sudah katakan, titik krusial kita pada hari ini adalah bagaimana memastikan KPPS itu punya integritas dengan fakta yang saya sampaikan tadi bahwa anggota KPPS itu tidak serta-merta kemudian loyal kepada struktur di atasnya. KPPS loyal kepada PPS, PPS loyal kepada PPK. Dalam fakta politik di lapangan tidak terjadi seperti itu. Orang yang jadi KPPS lebih banyak misalnya dikirim oleh kepala desa, kalian dusun, kepala dusun, RT RW. Jadi elit lokal ini yang sering mengganggu netralitas KPPS. Contoh sederhana misalnya di beberapa daerah itu ada bantuan-bantuan bansos hibah besar-besaran di satu tempat gitu ya, di satu dusun. Jadi kan ada beban ini, klien dusunnya, kepala dusunnya, ada beban, RT RW-nya ada beban. Wah, kita sudah dapat bantuan ini dari salah satu calon, bagaimana caranya di calon ini menang. Ini yang nakal ini seringkali, sehingga kemudian mempengaruhi mulai dari personilnya siapa dipakai KPPS dan seterusnya, sehingga potensi kecurangan di TPS itu sangat besar terjadi, terutama di daerah-daerah yang selama ini ada ikatan emosional tertentu, apakah atas nama bantuan kepada
salah satu calon. Itu yang tadi disebut TPS bisa juga tidak netral ya. Betul. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tadi menarik Pak Putu mengatakan bahwa ini situasinya cukup kondusif, bisa dibilang Mas Dadan sudah memetakan istilahnya mapping sejak 3 bulan terakhir. Nah, kondusivitas ini apakah mungkin terutama di salah satu daerah? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.